Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita membahas materi kelas 7 bab 4, mengagungkan Allah dengan patuh dan tunduk kepadanya, yang kita bahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama mampu menjelaskan pengertian sujud syukur dengan benar, yang kedua menjelaskan pengertian sujud sahwi dengan benar, yang ketiga menjelaskan pengertian sujud tilawah dengan benar, dan yang terakhir mampu menjelaskan sebab-sebab melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, alangkah baiknya kita ketahui dulu pengertian dari sujud itu. Sujud adalah aktivitas sebagai bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk ke pengertian sujud syukur. Selama ini mungkin yang kita ketahui melakukan sujud itu adalah di dalam rukun sholat. Ternyata ada loh sujud yang dilakukan di luar sholat, yaitu salah satunya sujud syukur. Apa arti dari sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana. Yang kedua, ada juga sujud yang kita lakukan di luar rukun sholat, yaitu namanya sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi ini merupakan sujud yang dilakukan oleh seseorang karena dia menyadari bahwa ada yang lupa atau ragu-ragu dalam mengerjakan sholatnya. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Pengertian dari sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, atau disebut juga dengan ayat-ayat sajadah. Selanjutnya kita masuk kepada sebab-sebab sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita mulai dari sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar dari bahaya atau bencana. Mungkin selama ini anak-anak ibu pernah melihat ketika ada pertandingan bola, misalnya ada ketika dia mencetak gol, dia melakukan sujud. Itu dinamakan sujud syukur. Jadi sujud syukur itu merupakan sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur. Selanjutnya tentang sebab-sebab sujud sahwi. Adapun yang menyebabkan kita untuk melakukan sujud sahwi, yang pertama karena lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu-ragu atau lupa jumlah rakaat yang kita lakukan. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan dari jumlah rakaat sholat yang kita lakukan. Yang terakhir, sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah. Apa penyebabnya? Yang pertama karena kita membaca ayat-ayat sajadah, atau yang kedua karena mendengar ayat-ayat sajadah itu sendiri dibacakan. Adapun ayat-ayat yang termasuk ke dalam ayat-ayat sajadah adalah surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 109, surat Al-Hajj ayat 18, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 22, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Nam ayat 25, surat As-Sajdah ayat 15, surat Asyad ayat 24, surat Al-Fussilat ayat 38, dan surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan surat Al-Alaq ayat 96. Jadi ayat-ayat sajadah itu terdapat dalam 15 ayat.
Baiklah, kesimpulan dari video pembelajaran kita kali ini adalah bahwa sujud syukur itu adalah sujud sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Yang terakhir, sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.